sholat berjamaah ke masjid terkhusus bagi laki-laki. Kalau dilihat dari dalil-dalil yang ada, dari hadis-hadis Nabi yang ada, saya, Ustaz Heri juga mungkin insyaallah ta'ala berpendapat bahwa sholat ke masjid itu wajib untuk laki-laki, bukan sunat. Ya, karena Nabi tidak izinkan orang buta, sahabat Nabi buta, tak punya orang yang menuntun ke masjid, lalu datang kepada Nabi minta izin sholat di rumah, tak diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, seorang sahabat, Abdullah bin Umi Maktum namanya, radhiyallahu anhu, dan beliau sahabat yang buta. Walaqad hamamtu an amura bis salati fataqama thumma amara rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqa ila rijalin la yashhaduna as-salah معي رجال معهم حزم من حطم إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Kemudian aku telah berencana agar ada seseorang yang menjadi imam, mengimami salat untuk manusia, kemudian aku pergi bersama beberapa al-ghajah, membawa kayu-kayu bakar, mencari lelaki-lelaki yang tidak hadir salat jamaah, lantas saya bakar rumah mereka. Hadis Bukhari Muslim. Siapa yang berani memvonis ini keras? Nabi yang bersabda, Nabi kita keras. Nabi punya rencana membakar rumah-rumah yang di dalamnya ada kaum lelaki yang tidak hadir salat jamaah. Jangan main-main dengan salat jamaah. Nabi punya rencana ingin membakar rumah-rumah yang di dalamnya ada kaum lelaki yang tidak menghadiri salat jamaah yang sedang ditegakkan. Kata ulama, walaupun dia di rumah salat, Nabi punya rencana membakar rumahnya, tetapi tidak dilakukan oleh Rasulullah karena di dalamnya ada kaum wanita, ada anak-anak kecil, ada orang-orang yang punya uzur untuk tidak salat jamaah. Dan apakah berdosa dan apakah sholat wajib di rumah tetap ada dapat pahala? Lebih besar dosa tidak berjamaah atau lebih besar pahala sholat di rumah? Jadi memang ini khilaf di antara ulama. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat ditekankan. Kalau tidak ada uzur maka harus ke masjid, gitu loh. Cuma Imam Syafi'i tidak mengatakan berdosa. Nggak dikatakan berdosa. Ini pendapat beliau, berpegang pada hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, sholat seseorang di antara kalian di pasar, ya, dan di rumahnya dibandingkan sholat di masjidnya, perbandingannya 25 kali lipat. Jadi Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, di sini Nabi SAW hanya membedakan kadar pahalanya. Menurut beliau pada saat itu memang masih sangat terbatas sekali buku-buku, gitu kan. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, sementara imam-imam yang memang madhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah sudah meninggal sebelum beliau. Sebab Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun itu. Dan kata para ulama, imam-imam yang makin dekat dengan sahabat dan tabi'in itu sebenarnya makin dekat dengan kebenaran, lebih dekat dengan kebenaran, karena mereka lebih dekat dengan generasi yang menerima wahyu, ya. Beda antara kita sekarang dengan orang-orang yang hidup tahun berapa yang dekat dengan para sahabat, kan beda tentunya. Artinya di sini bedanya ini karena mereka ya, lebih dekat, ya, lebih paham. Tapi bukan berarti mereka benar semua, tidak. Kalau kita temukan dalil sekarang memang lebih kuat, ya kita wajar untuk mengikutinya, kan gitu. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah, Imam Syafi'i sempat belajar dengan beliau, gitu kan. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta diikuti dengan muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad, gitu kan, yang terkenal dengan ahli hadis, mengatakan sholat berjamaah di masjid wajib bagi laki-laki kecuali punya udzur syar'i. Artinya kalau tidak sholat berjamaah di masjid dosa. Mereka berpegang pada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Muslim. Saya pengen sekali, kata Nabi, ada yang menggantikan saya menjadi imam, kemudian diiqamahkan salat, lalu ada yang gantikan saya jadi imam, kemudian saya membawa kayu bakar dan membakar rumah-rumah laki-laki yang tidak pergi sholat berjamaah di masjid. Setiap dalil syar'i, dalil agama yang diikuti dengan ancaman yang tegas, dilaknat, Allah murka, masuk neraka, gitu kan,
Seperti ini Nabi bilang, saya akan bakar rumahnya. Itu berarti dosa besar. Kan gitu. Itu berarti dosa besar. Makanya jumhur ulama mengatakan dosa besar kalau dia tidak sholat tanpa udzur ya ke masjid. Tentu saja kita di sini tidak memaksakan pendapat. Tapi kalau saya pribadi, Allahu alam, saya menyarankan agar sholat di masjid. Hanya ke masjid. Hitungan menit. Dapat pahala setiap ke masjid, dapat satu istana di surga. Bukan di Menteng. Ini bukan di Kemang, bukan apartemen di Kalibata City. Kita dikasih satu tingkat apartemen, 10 apartemen aja sudah bangganya luar biasa. Dikasih istana di surga, hanya ke masjid, turun sebentar, kunci apartemennya, turun sebentar ke sini. Habis sholat kembali lagi, makan, minum, tidur silakan. Dapat satu istana di surga. Pulang, nih, turun dari sana, turun sini, istana. Balik lagi ke sana, istana lagi. Ngapain nggak sholat di masjid coba? Kan gitu. Belum lagi pahalanya 25 kali lipat, 27 derajat. Kata Nabi SAW, ya, sholat sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah perbandingan 27 derajat. Kata Abdullah bin Abbas, 1 derajat ke derajat di atasnya yang 27 itu jaraknya 500 tahun. Artinya apa? Sholat sendiri dengan berjamaah bedanya 12.000 tahun. Derajatnya di surga ini. Ngapain? Hanya karena malas melangkah ke masjid, kecuali memang antum sakit, ya lain ada udzur ya. Dan luar biasanya nih, ada hadis yang lebih mulia. Saya selalu ngiming-ngimingkan diri saya ya, selalu ngiang-ngiangkan dalam benak saya hadis ini gitu. Kata Nabi SAW, siapa yang terbiasa melakukan sebuah perbuatan pada saat dia lagi dalam keadaan sehat, lagi dalam kayak gini nih, kita hadir majelis ilmu, kalau puasa Senin Kamis, sholat berjamaah di masjid, maka Allah akan memberikan dia pahala ibadah itu pada saat dia ada udzur. Misal tiba-tiba orang gila, selama dia belum meninggal pahala sholat jamaahnya ada terus tuh, pahala puasa Senin Kamis terus jalan. Musafir tetap dapat, walaupun dia tidak puasa Senin Kamis, dapat pahala Senin Kamis karena dia biasa mengerjakan pada saat dia lagi tenang. Enak sekali itu. Kalau kita di kantor, gitu kan, ini biasanya kalau teman-teman dikasih contoh kantor dan gaji cepat paham gitu. Jadi kalau kita di kantor, kata atasan kita, pokoknya kalau kamu kerjakan pekerjaan ini misalnya, ini kan, berapa hari saja, walaupun nanti kamu cuti, kamu libur, gaji kamu, bonus kamu semua saya kasih. Pasti orang akan berlumba-lumba gitu kan. Jadi sholat di masjid, ngapain sholat? Nah, tapi kita tidak mengatakan itu dosa ya, karena masih ada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahwasanya itu sunnah muakkadah. Tentu saja lebih besar pahalanya. Tadi pertanyaannya, mana lebih besar pahalanya? Itu lebih besar pahala orang sholat di masjid.